Kita bersyukur pada sore hari ini kita diperbolehkan oleh Tuhan untuk kita dapat mengikuti ibadah PAD Siri kita walaupun secara online dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita tenangkan sejenak hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari kita angkatkan lagu pujian kita yang pertama. Mari masuk gerbangnya. Kita semua boleh bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Sambil bertepuk tangan, kita angkatkan lagu pujian kita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena atas karuniamu dan anugerahmu Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur juga karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah memulai ibadah PAD Siri kami, kiranya Kau memberkati dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan lancar. Kau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti, agar kami dapat memahami dan kami dapat mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, sampaikan kepada Yesus. Oleh karena itu mari kita menyanyikan lagu kita yang kedua. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita angkatkan sekali lagi pujian ini. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli,
Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita membaca Mazmur kita pada hari ini dari Mazmur 145 ayat 18-19. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 18-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkatkan pujian kita dari lagu yang ketiga, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, sore hari ini kakak diberi kesempatan lagi untuk melayani di Departemen Siswa Remaja YPDPA Sumut. Terima kasih. Dan di sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, serahkan kepada Yesus. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan berikan kami pengertian supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak remaja. Di dalam nama Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Adik-adik bisa baca Alkitabnya di rumah dan Kak Mawar akan membacakannya di sini buat kita semua. Dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu.
ayat yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan firman Tuhan, bagian di pasal 15 dan 16 ini kita harus melihat dulu kepada pasal-pasal sebelumnya. Di pasal-pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana Yesus menceritakan bahwa kematiannya sudah dekat. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus sudah memberitahukan tentang kematiannya kepada murid-muridnya. Dia melakukan prosesi pembasuhan kaki terhadap murid-muridnya. Dia menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan dia menjanjikan sorga atau menyediakan tempat bagi murid-muridnya jika suatu saat mereka kembali kepada Bapa. Nah, yang menarik adik-adik, dalam bagian ini Yesus pada saat dia tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak lama lagi, ya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, Yesus tahu persis seperti apa dia harus mati, bukan kematian yang biasa, tetapi harus diperlakukan sebagai seorang penjahat, ya, harus mati secara disalibkan. Yesus tahu, dan itu dia tahu bahwa itu adalah kematian yang berat untuk dihadapi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebelum Yesus ditangkap, dia pergi ke Taman Getsemani bersama dengan beberapa murid-muridnya. Dikatakan Yesus berdoa, ya, karena dia tahu waktunya sangat dekat, dan dia tahu bahwa seperti apa dia akan mati nantinya, mati di kayu salib. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilalui. Oleh karena itu dia pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa. Di sana dikatakan, ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja. Nah, ini menyatakan bahwa sebetulnya apa yang dialami Yesus ini adalah sesuatu yang berat. Tetapi yang menarik, Yesus tidak hanya mempersiapkan dirinya saja, tetapi yang menarik, dia mempersiapkan murid-muridnya juga. Ya, 3,5 tahun mereka bersama-sama, dan kita bisa lihat itu dalam Injil dituliskan bahwa mereka bersama-sama, apapun yang mereka lakukan mereka bersama-sama. Tetapi dia memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Dikatakan jangan susah dan gelisah hatimu. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Setelah aku pergi nanti akan ada Roh Kudus yang akan menemani, yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan mengajari, yang akan menghibur kamu semuanya. Benar saja, ya, pada saat Yesus sudah mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itu terjadi huru-hara pada waktu itu, ya. Orang-orang Farisi, Saduki, orang-orang yang tidak menyukai Yesus pada waktu itu mencari murid-muridnya karena mereka menganggap bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, mereka ketakutan, ya, mereka berada di satu tempat, mereka bersembunyi, mereka mengisolasi diri. Itu yang dirasakan oleh murid-muridnya. Tetapi jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid pada waktu dia belum mati, itu menjadi penguatan yang luar biasa bagi murid-murid. Nah, adik-adik, menarik sekali bahwa Tuhan memberikan jaminan, baik di sorga, baik di bumi, kamu terjamin, ya. Selama aku meninggalkan kamu, katanya kepada murid-muridnya, di bumi ini akan ada Roh Kudus yang akan menghiburmu. Dan jika kamu di surga dan jika kamu harus mati karena namaku, tenang saja. Di mana kamu berada, di situ pun aku berada, kata Tuhan Yesus kepada murid. Ini suatu penguatan kepada mereka. Nah, masuk kepada tema yang akan menjadi perenungan buat kita di sore hari ini. Dikatakan sampaikanlah kepada Yesus. Kenapa kita harus menyampaikan semuanya kepada Yesus? Nah, kita akan melihat, ya adik-adik, ya. Yang pertama, karena Tuhan Yesus memang menunggu, ya. Dia menunggu kita untuk menyampaikan atau meminta kepadanya. Ayat yang ke-24 tadi kamu katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya jelas Tuhan, murid-muridnya belum meminta sesuatu pun kepada Tuhan Yesus pada waktu itu karena mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Tetapi akan ada masanya mereka meminta kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi selagi mereka masih bersama-sama, rasanya semuanya aman, nyaman gitu ya. Nah, Kak Mawar mau kasih satu contoh, kira-kira pengalamannya seperti apa gitu ya. Waktu Kak Mawar masih kuliah ya, orang tua di Medan dan Kak Mawar harus kuliah ke Malang, Jawa Timur. Kak Mawar selama berapa bulan itu, 1 semester lebih deh, gak pernah minta duit kepada orang tua. Ya kalau ada dikirim, kalau nggak ada wes gitu ya. Nggak pernah minta duit. Dan memang orang tua juga ya karena kondisi tidak pernah mengirim uang ya pada waktu itu. Lalu ada satu ketika waktu sedang kerja praktis di asrama, Kak Mawar bersihin kaca, dapat giliran bersihin kaca. Gimana ceritanya tiba-tiba tuh kaca jatuh dan pecah ya, pecah. Nah, Kak Mawar langsung mikir, wah, dari mana mau ganti ini gitu kan? Kita harus bertanggung jawab dong untuk ganti gitu ya. Lalu akhirnya Kak Mawar tunggu sampai besoknya ya, karena pada waktu itu sekitar tahun 2001 ya, HP belum terlalu marak sampai seperti sekarang ini. Jadi kita harus ke wartel ya, warung Telkom bahwa dan itu pagi-pagi harus subuh sebelum jam 6. Kalau sudah lewat jam 6 itu mahal ya. Dengan uang 5.000 kita masih bisa ngomong santai dan puas dengan orang tua di perantauan. Nah, pada waktu itu Kak Mawar pagi-pagi telepon, pagi-pagi sehat gitu ya. Bisa nggak minta tolong? Apa itu katanya? Kirimkan aku uang sedikit lah gitu kan. Mama bilang, wah gitu. Tahu nggak Kak, selama ini Mama sebetulnya khawatir gitu ya. Kok punya anak perempuan lagi kuliah di Malang, kok nggak pernah minta dikirimin duit gitu. Karena sebetulnya Kak Mawar tahu kondisi orang tua kan, dan ternyata walaupun kondisi orang tua istilahnya terbatas, nggak punya, tapi dia rindu ya. Orang tua itu rindu kita meminta kepadanya gitu. Nah, kira-kira Yesus juga seperti itu ya. Tuhan juga seperti itu. Ada teman kakak waktu kuliah dulu masih semester 1 sih di awal-awal. Selanjutnya sih dia udah rajin berdoa, tapi di semester awal dia bilang kita tuh nggak perlu berdoa katanya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha tahu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semuanya, katanya begitu. Jadi kita nggak perlu berdoa, itu kata teman saya pada waktu itu. Itu masih awal-awal ya di semester 1 ya. Jadi dia nggak mau berdoa, katanya santai aja hidup ini, Tuhan tahu semuanya gitu. Di satu sisi ada benarnya, tapi tahu nggak teman-teman bahwa saat kita berdoa bukan berarti kita meragukan Tuhan tidak mampu menolong kita, bukan itu. Bukan berarti Tuhan tuh nggak tahu apa yang kita perlukan gitu ya. Tapi saat kita berdoa, itu lebih kepada bahwa kita yakin, kita tahu bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang patut untuk diandalkan, yang kepadanya kita bisa menyampaikan setiap pergumulan kita gitu ya. Jadi bukan berarti nggak bisa berdoa, nggak perlu berdoa, tetapi justru kita perlu menyampaikan setiap pergumulan kita dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan ya di pasal yang ke-24, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Sekali lagi, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, adik-adik, kita tahu ya ada 3 jawaban doa saat kita meminta atau menyampaikan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Ada 3 kemungkinan ya. Tuhan pasti dengar 3-tiganya gitu kan. Tetapi jawabannya adalah iya. Misalnya kita berdoa, Tuhan Yesus untuk kesehatan, berkati aku hari ini, lindungi, jaga dan pelihara untuk apa yang kita makan, untuk orang-orang kita kasih, kita berdoa untuk itu, dan Tuhan jawab begitu. Atau mungkin Tuhan tolong aku dalam ujian hari ini, ya Tuhan akan tolong gitu. Tetapi ada yang kedua, waktu kita berdoa, Tuhan mau dong punya motor gitu ya, padahal masih SMA, belum ada SIM, belum umurnya gitu ya, belum cukup untuk punya SIM, dan kondisi orang tua juga mungkin. Nah, Tuhan bilang tunggu gitu ya, ada waktunya, dan kepentingannya apa dulu, bukan buat gaya-gayaan gitu kan. Tuhan tahu banget gitu. Jadi ada waktunya, Tuhan bilang tunggu untuk setiap doa-doa kita gitu ya. Tunggu karena apa? Ya Tuhan punya terlalu banyak alasan untuk bilang tunggu gitu kan, karena Tuhan yang lebih kenal kita. Lalu yang ketiga itu pada saat Tuhan bilang
tidak, ya. Ini sulit, ya, sangat sulit sekali waktu Tuhan, aku mau ini, tapi Tuhan bilang enggak. Itu sulit untuk kita pahami. Tetapi apapun itu, saat kita meminta kepada Tuhan, dikatakan mintalah maka kamu akan menerimanya. Menerima jawaban yang ketiga ini, ya, tunggu atau tidak. Tetapi yang menarik di ketiga hal ini dikatakan supaya penuhlah sukacitamu. Ini adalah hal yang gak gampang di masa sekarang ini, di masa COVID sekarang ini. Banyak mungkin anggota keluarga, kenalan, saudara-saudara kita yang terpapar COVID, ya, sampai ya kalau cuman isolasi mandiri mungkin oke gitu, masih bisa santai. Tapi kalau yang harus menggunakan ventilator, yang harus dirawat, yang mengalami sesak pernafasan, ya, salah satu anggota keluarga kami juga seperti itu. Udah saya beberapa bulan yang lalu itu sampai dikirim videonya, itu sampai kita berdoa, Tuhan Yesus tolong, ya. Pada waktu saya nonton videonya dikirimin sama tante saya, itu saya sampai masuk ke kamar berlutut, Tuhan Yesus tolong, berikan kesembuhan gitu, ya. Nah, ada banyak keluarga, ya, yang bergumul dengan anggota keluarga mereka, baik itu anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang bergumul, ya, melawan COVID. Dan nggak bisa dipungkiri memang banyak yang sembuh, ya, tapi ada juga yang harus meninggal, ya. Ada juga yang harus meninggal. Nah, di sini adalah ada peperangan rohani, ya. Ada satu pergelutan di dalam hati. Dan gimana sih Tuhan, aku udah meminta kesembuhan gitu, ya, untuk mungkin nambulku atau mungkin untuk papaku, untuk tulangku atau tulangku udah aku, kenapa Tuhan panggil, ya? Akhirnya Tuhan menjawab tidak untuk kesembuhan gitu, tapi Tuhan panggil gitu. Ini adalah sesuatu yang sulit. Tetapi menarik sekali bahwa Tuhan mengatakan mintalah kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Kita akan tetap menerima 3 jawaban ini. Salah satunya, ya, iya, tunggu dan tidak. Tetapi yang menarik di ketiga jawaban ini, penuhlah sukacitamu. Contohnya kalau mau bagi juga, ini pengalaman yang akhirnya kamu baru terbersit. Awal tahun ini Kamawar mengalami keguguran, ya. Sekitar akhir Januari tahun ini Kamawar harus mengalami keguguran di usia kandungan sudah lebih 3 bulan. Sebelumnya ada anggota jemaat yang biasa kita ketemu di gereja, Kamawar ketemu lalu bilang, aduh Bu, enak banget sih, kita usia kehamilannya hampir sama pada waktu itu, tapi dia duluan. Dia bilang, enak banget sih Bu, hamilnya masih cantik, masih bisa gaya. Saya bilang begitu, saya deketin dia. Lah saya masih 3 bulan aja udah bengkak-bengkak begini, saya bilang kayak ibu tersebut. Terus dia bilang, ya ampun Kamawar, katanya, kenapa? Lalu saya lihat kok sedih gitu. Aku baru keguguran. Wah, saya kaget pada waktu itu, saya bilang, wah gitu, ya. Saking ininya, kagetnya saya langsung rangkul, kuat ya, saya bilang begitu. Sambil saya jalan meninggalkan dia, saya bilang, aduh, kalau saya yang mengalami kayaknya saya nggak akan bisa deh Tuhan. Saya ngomong gitu ke Tuhan, kalau saya harus keguguran mengalami seperti itu, saya kayaknya nggak bisa gitu, saya nggak bisa tertawa. Lalu beberapa waktu kemudian kami harus USG, ya, cek kandungan. Lalu pada waktu itu dikatakan, nih Ibu, maaf, kandungannya nggak berkembang gitu, ya. Loh kok bisa sih? Tapi nggak apa-apa sih, di usia segini masih bisa, oke, tapi perhatikan makannya gitu, ya, gizinya, dan minggu depan balik lagi gitu, dewe, saya bilang begitu. Nah, dari situ saya berperang dengan diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, seandainya saya harus kehilangan bayi ini, kayaknya nggak bisa deh gitu, ya, kayaknya nggak bisa. Tuhan tolong supaya dia bisa tetap bertumbuh kuat, sehat, lahir gitu, ya. Tapi akhirnya adik-adik pada saat itu belum seminggu deh, beberapa hari kemudian akhirnya Kamawar harus kuret, ya. Ternyata Kamawar keguguran juga, perdarahan pada waktu itu, dan Kamawar sedih, ya, sedih, tapi lebih ke nahan sakitnya sebenarnya. Sedihnya belum terasa pada waktu itu, nahan sakitnya, dan bercampur sih sebenarnya, rasa sakit dan rasa sedihnya itu bercampur pada waktu itu. Akhirnya setelah proses kuretnya selesai, Kamawar sendiri di ruangan rawat, Kamawar merasakan bagaimana Tuhan menghibur hati Kamawar, ya. Doa Kamawar adalah bahwa
anak itu bisa tetap bertumbuh ya dalam kandungan dengan baik dan lahir tepat pada waktunya, sehat gitu ya. Tetapi Tuhan jawab enggak. Dan ini adalah satu contoh pengalaman bagaimana waktu Tuhan bilang enggak, tapi penuh sukacita kita gitu. Kita mengalami sukacita penuh. Ini sulit ya. Pada waktu itu kan orang heran, tapi saya bilang sebetulnya aku normal nggak sih gitu ya. Saya merasa saya normal nggak sih? Mana ada seorang ibu kehilangan bayinya dalam kandungan merasa kayaknya santai gitu ya. Tapi ternyata kamu menyadari bahwa itu adalah penghiburan yang Tuhan Yesus berikan dalam hati Kak Mawar, seperti itu. Nah, selanjutnya contohnya tadi ya, selanjutnya yang ketiga dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, Kak Mawar akan baca poin yang ketiga. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya apa? Ada syarat di sini. Kita bisa serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, baik itu masa depan kita. Ya, kakak dulu waktu kecil juga nggak merasa bermasa depan. Kenapa? Orang tua bercerai, mama tidak ada pekerjaan tetap, bukan pegawai negeri gitu kan, tidak ada keahlian khusus sehingga bisa menghasilkan uang banyak untuk menyekolahkan saya dan kedua orang adik-adik saya. Tetapi pada waktu itu saya ngerasa, aduh, kayaknya nggak usah muluk-muluk deh bercita-cita gitu. Yang penting sekolah. Karena apa? Toh nanti aku nggak bisa kuliah gitu. Ternyata bisa kuliah ya. Tuhan sediakan dananya melalui orang yang tidak dikenal gitu, bukan keluarga, bukan orang yang kita kenal, tapi Tuhan pakai orang lain untuk menyediakan biaya kuliah Kamar pada waktu itu. Tetapi menarik apa dikatakan di sini, syaratnya untuk kita bisa mengalami jawaban doa dari Tuhan pada saat kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini syaratnya. Jadi kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan Yesus ya kayak lagu itu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita nyanyi seperti itu, tetapi kita nggak mau tinggal di dalam Yesus. Ya, firman-Nya tidak tinggal di dalam kita. Bahkan kalau lagu itu dilanjutkan dikatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita tuh nggak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Jangankan siang, pagi juga enggak, ya kan? Jangankan siang, malam pun enggak, apalagi siang malam gitu ya. Tetapi katakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Ini enggak benar gitu ya. Kalau kita bilang kita tinggal dalam Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini syarat ya. Maka pada saat kita meminta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini syarat yang Tuhan Yesus berikan. Kita mau harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Itu satu kesatuan ya. Gak bisa kita katakan kita mengasihi Tuhan Yesus tapi kita ogah baca firman Tuhan. Kita katakan kita mengasihi Tuhan Yesus tapi kita gak mau berdoa. Kita katakan kita mengasihi Tuhan Yesus tapi kita gak mau bersekutu dengan Dia. Kita gak mau bersekutu dengan sesama orang percaya lainnya. Itu sulit ya. Nah itu contohnya kayak misalnya kita bilang, aku nih siswa SMP Negeri 1 itu, tetapi kita nggak mau ikut aturan-aturan di sekolah tersebut. Sulit, kamu akan dikeluarkan dari sana gitu ya. Atau mungkin aku nih mahasiswa di satu universitas tertentu ya, tetapi kamu nggak ikut aturan mainnya di sana, ya sulit gitu ya kan. Kamu akan dipertanyakan, kamu nggak ikut aturan main di kampus tersebut gitu. Nah, begitu juga dengan hal rohani. Saat kamu mengatakan aku mengasihi Tuhan Yesus ya, tetapi kamu nggak mau baca firman Tuhan, kamu nggak mau berdoa, kamu nggak memiliki waktu bersekutu yang akrab dengan Tuhan, ini akan sulit adik-adik. Kamu tidak akan tahu bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kamu. Mungkin kamu hanya menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pelarian. Iya, kamu mengalami masalah, kamu sampaikan kepada Tuhan Yesus, betul, tapi itu sebagai pelarian aja, seperti tameng ya. Bahkan mungkin kayak apa tuh, bim salah bim gitu ya, abrakadabra itu, jadi latah gitu ya. Oke, ada masalah, gampang datang kepada Yesus, bukan bagian dari iman tapi latah gitu ya.
udah ada Yesus gitu. Bukan bagian dari iman. Kalau bagian dari iman itu bagus, tetapi harus dibarengi dengan yang ini tadi ya. Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini satu kesatuan. Kamu nggak bisa bilang kamu tinggal di dalam Tuhan Yesus, tapi firmannya kamu ogah-ogahan dengar, ogah-ogahan baca, ya, ogah-ogahan untuk merenungkan. Kita semua berproses untuk ini adik-adik. Itu yang kamu harus mau sampaikan kepada adik-adik semua. Kiranya bagian firman Tuhan di dalam kesempatan ini bisa menjadi berkat buat adik-adik, bisa memberkati adik-adik semua untuk mau datang kepada Tuhan Yesus, menyampaikan semua keluhan, pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Hal sekecil apapun ya, seperti kamu dulu masih kecil, ingat nih tiba-tiba pernah sakit perut, masa sih berdoa sepele banget, hal sekecil itu disampaikan pada Tuhan, bisa gitu loh. Jangan nunggu suatu pergumulan yang wah, yang besar baru kita datang pada Tuhan. Enggak, hal kecil, hal besar, sedang ya kita bisa sampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Yang penting itu satu apa? Kita mau tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ya, kita mau bagian di dalam keselamatan ini daripada Tuhan. Amin. Adik-adik, kiranya firman Tuhan jelas, Roh Kudus menolong adik-adik untuk bisa memahami firman Tuhan, dan kita akan menutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah berhenti di dalam menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong berikan kami pengertian supaya firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, bahwa Engkau adalah andalan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami bisa bersekutu secara daring, dan kami berdoa biar kiranya Tuhan boleh berkenan atas puji-pujian kami, dan Tuhan memberikan kami pengertian melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hamba berdoa saat ini secara khusus buat adik-adik yang mengikuti persekutuan ini Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, berkati mereka dalam masa depan mereka, cita-cita mereka aman bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan yang paling penting secara kerohanian mereka semakin bertumbuh mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala satunya. Dan akhirnya Tuhan, kami yang akan mengakhiri persekutuan kami di sore hari ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa ada, nyata dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.